Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevinala Putri dengan NIM 056. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari analisis preferensi konsumen terhadap pemilihan shampoo. Nah, selanjutnya adalah latar belakang dari analisis ini. Nah, perkembangan produk shampoo di pasar sangat pesat dengan berbagai variasi merek, kualitas, harga, dan atribut lainnya. Konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap atribut ini, sehingga produsen perlu memahami kombinasi atribut mana yang paling sesuai. Nah, analisis konjoin merupakan metode yang powerful untuk mengidentifikasi dan mengukur preferensi konsumen terhadap produk shampoo dengan cara mengkombinasi berbagai atribut produk untuk menemukan yang paling sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya itu ada 3, yaitu apa saja atribut utama yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk shampoo, lalu bagaimana kombinasi atribut yang paling disukai oleh konsumen, dan yang terakhir adalah bagaimana hasil pengukuran preferensi konsumen tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berdasarkan produk shampoo. Nah, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, jadi apa sih analisis konjoin itu? Analisis konjoin adalah teknik analisis multivariat yang digunakan untuk mengetahui dan memodelkan preferensi konsumen terhadap produk-produk dengan kombinasikan atribut-atribut yang membentuk produk tersebut. Nah, tujuan utamanya adalah mengestimasi skor kegunaan tiap atribut agar bisa diketahui atribut mana yang paling penting dan mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini kita menggunakan metode penelitian secara kuantitatif. Lalu untuk populasinya itu kita mencari konsumen shampoo dan mengambil sampel sekitar 15 responden. Nah, lalu atribut untuk penelitian itu ada 5, yaitu merek, harga, aroma, ukuran kemasan, dan manfaat. Lalu instrumennya yaitu kuesioner, pilihan skala yang tidak suka sampai sangat suka. Lalu pengumpulan data ini dilakukan secara daring. Penilaiannya itu sekitar ada 16 kombinasi atribut. Nah, yang selanjutnya, ini adalah proses-proses pembuatan atau pengerjaan analisis konjoin yang akan dijelaskan oleh video berikut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis konjoin. Nah, analisis konjoin itu untuk membuatnya kita perlu atribut, level, dan keterangan. Jadi di sini kita siapkan dulu atribut. Di sini saya ada beberapa atribut kayak harga, manfaat, aroma, ukuran kemasan, merek, dan lain-lain ini. Nah, setelah datanya ini udah siap, kita masukkan ke ini, tekan data, langsung tekan ke ini orthogonal design, terus ke generate. Nah, di sini kita masukkan sesuai nama atributnya di sini ya. Ada harga, misal harga, masukkan. Terus di sini jangan dikasih spasi karena nanti datanya tidak mau masuk. Langsung add. Nah, itu lakukan semua dari harga sampai merek. Pastikan jangan ada yang berbeda antara faktor name sama faktor labelnya, karena nanti bakal ada yang salah di inputnya. Terus di sini kan ada ukuran kemasan. Nah, di sini kita pakai yang satu kalimat aja, yaitu ukuran. Setelah itu kita merek. Setelah seperti ini kita add. Nah, di sini sudah kan ada beberapa, ada harga, manfaat, aroma, ukuran, dan merek. Nah, lalu tekan ke salah satu atribut di sini. Misalnya kita tekan ke harga. Nah, di sini kita tekan define values. Nah, di sini ini kalian masukkan level atributnya 1, 2,
3. Nah di sini ini masukkan, misal ini harga, jadi keterangan ini masukkan ke sini. Di sini nah setelah itu tekan continue. Nah lakukan seperti itu untuk semua atribut. Sebentar, agak lama. Seperti ini, kita masukkan dulu semuanya. Masukkan dulu semuanya agar tidak datanya tidak semburat ya guys. Sini bunga, buah, dan angin. Terus yang ukuran ada 100 mili, ada 200 mili, ada besar dari 200 mili. Continue. Terus merek. Nah, sini 1, 2, 3. Merek di sini. Merek di sini saya ada 3, ada Sunsilk, ada Pantene. Maaf ya ini agak tuh karena tangannya agak bereset. Pantene, ada juga satunya Dove. Nah setelah semua seperti ini, kita tekan ke ini. Setelah dimasukkan semua, tekan ke create a new delete, yang bawah yang create new data file itu, lalu tekan file iya, lalu masukkan ke conjoin. Jadi pastikan kalian sudah memiliki folder conjoin itu tersendiri. Nah masuk ke data D yang conjoin, cari yang conjoin di situ. Pastikan kalian udah punya ya. Langsung masukkan. Sebentar, ini rada susah ya. Tunggu dulu. Nah setelah seperti itu masukkan namanya, yaitu stimuli. Nah setelah itu save, lalu oke. Nah setelah ada seperti itu warna itu, cara untuk melihat hasil dari data tersebut bisa dicari di file, lalu ke data D. Nah itu ada sudah stimuli. Nah tekan. Nah di situ sudah dijelaskan itu ada 16 stimuli yang harus kita buat mengisi kuesioner tersebut. Seperti misal harga berapa, terus manfaatnya apa, aromanya apa, ukuran apa, dan modelnya apa. Lalu setelah itu kita kembali ke Word, ke Excel. Setelah kita mendapatkan responden, di sini sudah ada beberapa responden. Nah lalu kita salin semuanya, lalu kembali ke SPSS. Setelah itu
masuk SPSS terlebih dahulu, buat file baru, file new, ya seperti itu. Terus ambil yang data. Nah di situ kalian copy with paste with variable name. Nah setelah di situ itu kita masuk ke variable view. Nah setelah itu yang di measures itu diganti, yang di responden diganti nominal, dan semuanya itu diganti sale. Nah karena itu lama jadi saya percepatkan ya videonya. Nah setelah data kita siapkan seperti ini, kita masukkan ke ini, ke file, langsung masuk ke save as. Nah di sini kita kan udah ada data penelitian ini yang tadi saya tulis, ganti data penelitian conjoin. Seperti ini. Lalu dan tentukan di sini pastikan masuk ke conjoin. Kita save. Nah, setelah itu kita masuk lagi, kita ke new dan kita ke sintak. Nah, di sini kita siapkan dulu stimulinya. Nah, setelah ini kita masukkan sintaknya atau codingnya di sini. Ini kita buat seperti ini, conjoin plan ini. Nah, di sini ini sama kayak file yang kita save tadi. Jadi seperti ini. Kita masuk ke sini. Di sini kita ada namanya, di file kita namanya conjoin. Jadi kita masuk ke sini. Ini di sini adalah data D. Ini conjoin. Pastikan sama ya untuk penulisannya. Conjoin. INN. Conjoin. Nah, di sini stimulinya juga sama kayak ini. Ini stimuli aja biasa, S-nya besar. Stimuli. Lalu di sini ada analisis, ini datanya ini data di atasnya itu analisis, kan kita nggak pakai analisis ya kalau di saya, jadi ini saya hapus jadi gini, conjoin double N, terus di sini kita samakan di sini yang kita pakai tadi, data penelitian conjoin. Jadi kita masukkan di sini, kita hapus ini, data underscore penelitian underscore conjoin. Ini karena saya tipe ya. Untuk skor ini kita buat sesuai sama data kita yang ini nih. Nah, ini P kita kan dari P1 sampai P16. Jadi kita buat dari P1 sampai P16. Nah, ini subjeknya responden. Kita samakan juga penulisannya. Dari sini ini responden, R-nya besar. Sudah sama. Lalu di faktor ini kita isi sesuai sama yang kita kerjakan yang di sini. Yang atribut kita tadi ya. Nih, di atribut di sini ada yang pertama ada harga, manfaat, langsung apa lagi nih, manfaat, aroma, merek, manfaat, aroma, ukuran,
Setelah sudah dirasa benar, kita tekan run. Sin Tia Renio kurang didik sin cepet. Iki rame nopo Al. yes minggir. Nah, setelah semua kita pastikan benar seperti ini, kita tekan run, langsung kita tekan all. Nah, di sini kita tunggu hasilnya. Gimana hasilnya di sini? Nah, di sini muncul langsung dari beberapa subjek ini. Nah, ini ada responden 1 sampai responden 15. Di sini saya jelaskan dulu. Lalu untuk hasil dari keseluruhan di sini dijelaskan bahwasanya atribut yang sangat digemari oleh konsumen yaitu yang pertama dari merek, lalu disusul dengan aroma dan ukuran, lalu harga dan manfaat. Baik, jadi barusan adalah video tutorial atau cara untuk menganalisis conjoin itu sendiri. Nah, yang selanjutnya hasil dari analisis tersebut itu dapat diketahui bahwa atribut yang paling mempengaruhi keputusan konsumen dapat memilih produk shampoo adalah aroma dengan nilai kepentingan sebesar 57,143%. Konsumen paling menyukai aroma buah, sedangkan aroma mint justru paling tidak disukai. Atribut berikut yang berpengaruh adalah ukuran dengan kepentingan 21,429, di mana ukuran 200 ml atau lebih menjadi pilihan utama, sementara ukuran lebih kecil atau 100 ml kurang diminati. Lalu sementara itu atribut harga dan manfaat memiliki pengaruh yang relatif kecil, masing-masing sebesar 7,143. Lalu konsumen itu lebih memilih shampoo dengan harga murah kurang dari 15.000 dan manfaat anti ketombe dibanding manfaat yang lainnya. Lalu untuk atribut merek, preferensi konsumen sedikit lebih condong ke Sunsilk dibandingkan Pantene maupun Dove. Nah, hal tersebutlah demikian itu kombinasi produk shampoo yang paling ideal menurut preferensi konsumen adalah shampoo dengan aroma buah ukuran 200 ml atau lebih, harga terjangkau, manfaatnya anti ketombe dan bermerek Sunsilk. Nah, jadi kesimpulannya yaitu bahwa faktor utama yang memengaruhi konsumen dalam memilih shampoo adalah aroma, diikuti oleh ukuran, sedangkan harga dan manfaat hanya berpengaruh kecil serta merek tidak terlalu menentukan. Konsumen lebih menyukai shampoo dengan aroma buah ukuran 200 ml atau lebih dengan harga murah kurang dari 15.000, manfaatnya anti ketombe, serta cenderung memilih merek Sunsilk. Nah, dengan demikian produk shampoo dengan kombinasi atribut tersebut dapat dikatakan sebagai produk yang paling ideal dan sesuai dengan preferensi konsumen dan merek Sunsilk. Nah, di sini berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan, dan ya, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf